Aku jujur antusias banget karena pertama cara kita mempromosikan Hima di Cafe itu yang pertama dengan membuat sosial media. Kerja kita seperti kemarin itu kita ada teman-teman itu dari teman-teman di Cafe terutama tuh ya tertarik untuk ikut Hima atau setidaknya notice lah, oh ada Hima ya, ada Hima di Cafe ya, kayak gitu. Halo Diaris Lovers, selamat datang di Diaris Instiki. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun kalian menonton video ini. Kembali lagi bareng kita di acara Diaris. Wah, nggak kerasa ya di periode acara ini kita sudah menginjak Diaris yang kedua kalinya. Krisna, jelasin dulu dong penjelasan dari Diaris itu kepada Diaris Lovers yang baru bergabung bersama kita. Ya, bener banget nih Marcel. Oke, jadi Diaris itu merupakan kepanjangan dari Dialog Ormawa Instiki. Nah, dalam dialog ini kita akan mengundang beberapa perwakilan Ormawa untuk berbincang santai membahas seputar organisasi yang mereka ikuti. Dengan saya Krisna dan partner saya Marcella. Jadi di Diaris kali ini kita mengundang salah satu perwakilan Ormawa yaitu Hima di Cafe. Kita berdua akan menemani kalian bersama dengan kakak dari perwakilan Hima di Cafe yang luar biasa ini. Selain luar biasa, juga cakep nih Krisna kakaknya. Bener, keren-keren banget nih. Nah, buat teman-teman yang sedang menonton video ini, bisa dia siapkan dulu nih snack dan minumannya untuk menemani kalian sembari menonton video ini. Nah, agar Diaris Lovers juga tahu nih siapa yang akan menemani kita dalam bincang kali ini, mungkin dari kakak perwakilan Hima di Cafe bisa memperkenalkan dirinya terlebih dahulu nih. Silakan Kak. Halo semuanya, kenalin namaku Niputu Satya Setiarini. Bisa dipanggil Satya, tapi lebih sering dipanggil Sate. Oke, jadi Diaris Lovers udah pada kenal nih sama kakaknya, ada Kak Satya dari Hima di Cafe. Jadi sebelum kita ke agenda utama nih Kak, kita penasaran banget nih, gimana sih perasaan kakak saat diundang di acara Diaris kali ini? Kalau ditanya perasaanku gimana pas diundang ke Diaris, aku jujur antusias banget karena ini tuh memperlihatkan bahwa BEM itu berusaha untuk bekerja sama dengan Hima di Cafe dengan mengundang ke Diaris ini. Oke, jadi perasaan kakak diundang ke Diaris ini benar-benar senang Kak ya, excited, benar-benar menunggu lah momen ini Kak ya. Langsung aja Kak, kali ini kita lanjut ke diskusinya yuk Mas. Nah, Hima di Cafe sendiri itu kan bisa dibilang baru terbentuk nih Kak. Gimana sih cara kakak untuk mempromosikan Hima di Cafe itu biar ditauin oleh semua mahasiswa di Instiki? Oke, jadi yang pertama cara kita mempromosikan Hima di Cafe itu yang pertama dengan membuat sosial media. Bisa dicek di @hima-di-cafe-instiki. Terus yang kedua adalah dengan melakukan melaksanakan program kerja kita. Seperti kemarin itu kita ada workshop creation namanya, itu mengundang anak-anak di cafe untuk jadi peserta workshop kita. Itu adalah tentang untuk shading, bookmap itu. Jadi kita harap dari sana teman-teman itu dari teman-teman di cafe terutama tuh ya tertarik untuk ikut Hima atau setidaknya notice lah, oh ada Hima ya, ada Hima di Cafe ya, kayak gitu. Wah, sangat luar biasa banget ya Krisna. Iya, kita lanjut nih Kak. Apa sih alasan utama kakak untuk bergabung atau memilih Ormawa ini dan dibandingkan dengan Ormawa lain? Oke, jadi alasanku bergabung ke Hima di Cafe mungkin dari teman-teman Hima aku udah tahu, tapi aku sendiri ikut Hima karena yang pertama aku ingin menjalin relasi sama teman-teman Hima di Cafe, teman-teman di Cafe. Terus yang kedua adalah meningkatkan soft skillku untuk berkomunikasi sama orang, karena aku percaya tidak ada orang yang berhasil tanpa latihan. Jadi aku berharap aku bisa berkontribusi dan juga berkembang di Hima ini. Alasan dari kakak ini luar biasa banget nih Mas. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kita tahu kan KKR, kalau dalam berorganisasi itu pasti sibuk nih Kak. Jadi yang aku mau tanya di sini, gimana sih cara kakak untuk memanajemen waktu antara organisasi dan perkuliahan? Mungkin bisa di-share dong sedikit kepada Diaris Lovers. Oke, kalau dari aku sendiri menerapkan sistem yang mana sih yang lebih urgent, yang mana sih yang lebih penting.
misalkan ada jam kuliah, tetapi di satu event ada rapat atau pertemuan dan di sana aku jadi koor atau ketua panitia misalkan, tentu aku ke kelas dulu, terus permisi ke dosennya, Bu, maaf Pak Ibu, saya maaf ada kegiatan ormawa, saya permisi karena saya jadi koor atau ketua panitia atau yang lain. Itu tergantung juga dari gimana sih kontribusi kita di kepanitiaan itu, apakah dengan kita misalkan di kegiatan ormawanya tuh berperan besar, mungkin saya permisi dari kelas, tapi kalau tidak maksud mengecilkan, tapi kalau masih bisa melihat dari notulensi dan juga rekapan dari panitia yang lain, mungkin saya ke kelas dulu karena mungkin matkulnya mungkin lebih penting atau gimana tuh. Cara dari kakaknya benar-benar elegan dan sopan ya. Iya, benar-benar maksudnya. Oke, kalau boleh tahu nih Kak, apa sih program kerja unggulan dari Ormawa Hima DKV sendiri? Baik itu yang sedang berjalan maupun yang akan berjalan dalam waktu dekat ini. Pasti dari Slovers juga penasaran nih, apa aja program kerja unggulannya? Oke, jadi dari Hima DKV itu yang mungkin udah terlaksana itu dan lumayan berhasil namanya, itu creation, itu creative session. Terus yang kedua nanti mungkin bakalan ngadain namanya pameran karya. Nah, dari seminar kemarin tuh apakah dia mengundang pesertanya dari jurusan lain? Apakah dari di cafe only dia? Dari workshop kemarin, ya, di workshop creation yang pertama itu kita ngundang terbuka untuk umum. Jadi kemarin juga sempat ada satu mahasiswa dari kampus lain yang ikut. Jadi itu memperlihatkan ternyata kita di notice ya acara kita sama mahasiswa dari kampus lain. Terus banyak juga dari teman-teman di kafe, banyak juga dari kakak-kakak tingkat di DGM. Wah, berarti skalanya udah masuk ke nasional berarti dia ya? Lumayan di Bali itu lumayan. Ukurannya sangat keren dan luar biasa untuk ormawa yang baru terbentuk nih di Ars Lovers. Nah, untuk prokernya itu sendiri kira-kira kapan ya Kak akan dilaksanakannya? Kalau untuk workshop creation kemarin yang pertama kan udah dilakuin di bulan Februari. Mungkin nanti menyusul di semester 2 ini bakalan diadain creation yang kedua. Terus juga untuk festival karya mungkin di semester 2 ini, mungkin di akhir semester 2. Jadi itu aja. Jadwalnya sangat padat nih Mas. Apakah ada open requirement bagi mahasiswa umum Institut untuk bergabung bersama menjadi panitia creation yang akan kakak jalani ke depannya ini? Kalau dari kita tergantung ya nanti gimana kesepakatan dari sama pembina dan juga kemahasiswaan, apakah boleh ngajak dari untuk creation itu kan kegiatan Hima workshopnya. Itu kalau kita kekurangan orang, mungkin kita bakal buka untuk teman-teman di kampus, tapi kalau cukup dari anggota Hima kita sendiri mungkin kita nggak buka. Tapi untuk pameran karya karena mungkin skalanya akan lebih besar, mungkin kita akan open recruitment. Nah, kita tahu nih Kak, kalau misalnya di Instiki itu ada 5 ormawa. Ada Hima DKV, Hima BD, Hima SK, Hima TI, dan juga BEM. Nah, dari kelima ormawa ini apakah ada rencana nih untuk buat kolaborasi? Dari Hima DKV, dari pengurus nih terutama kita open banget untuk teman-teman dari Hima-Hima lain maupun dari BEM untuk bekerja sama-sama kita. Kemarin juga ada sempat ngobrol sama dari Hima BD untuk kerjasama sama Hima yang lain juga sempat ngobrol, dan kita harap teman-teman dari Hima dan juga BEM di kampus mau ngajak kita juga untuk kerjasama di kegiatan apapun yang mungkin kita bisa berpotensi untuk membantu dan juga berkolaborasi. Wah, rasa menjalin relasi dari kakak dari perwakilan Hima DKV ini sangat-sangat tinggi ya Mas. Oke, tadi kan kakak sempat bilang yang proker kemarin itu ada namanya creation. Berapa lama sih Kak waktu yang diperlukan untuk menyiapkan proker tersebut? Creation kemarin kurang lebih sebulan kurang. Lumayan lama juga Kak berarti ya. Kita lanjut nih Kak. Coba deh Kakak sebutin nih program kerja favorit Kakak itu apa sih, dan alasannya kenapa program kerja tersebut bisa jadi program kerja favorit Kakak?
Kalau dari program kerja favoritku yang sudah berjalan itu adalah creation, karena di sana kita juga pembicaranya narasumbernya itu mengundang dari luar. Itu jujur senang banget karena respon dari narasumbernya kemarin yang creation pertama kemarin itu positif banget. Dari Kak Sumanya sendiri itu positif banget, dan kita juga berharap bisa bekerja sama dengan seniman-seniman yang ada di Bali, dengan teman-teman yang berhubungan masih linear dengan DKV. Wah, luar biasa sekali ya Krisna. Ya, benar nih Marcel. Nah, dalam menjalankan program kerja itu pasti kan ada hambatannya Kak ya. Lagi yang tadi sudah disebutkan sudah ada proker yang berjalan tadi, yang creation itu. Mungkin bisa dikasih tahu dong Kak, sedikit hambatan apa aja sih yang biasanya sering terjadi dalam menjalankan proker tersebut bersama rekan-rekan Kakak di Himadikafe? Oke, jadi hambatannya mungkin yang paling besar adalah kita tidak cukup pengalaman, karena kita kan pertama banget, kita kan angkatan pertama banget di Hima, jadi masih meraba-raba lah istilahnya. Kayak gimana sih ngadain event ini? Oh gini ya, ternyata ngurus nomor surat tuh gini ya, oh ternyata ngurus sertifikat tuh gini ya, kayak gitu. Berarti ini pengalaman cukup baru buat teman-teman dari Himadikafe Kak ya. Wah, nggak kerasa nih Marcel. Ternyata sudah lama kita ngobrol santai dengan Kak Satya dari perwakilan Himadikafe ini yang sangat luar biasa. Ini dari tadi vibes-nya positif banget nih kita lihatnya. Bener banget nih Krisna, saking semangatnya kita jadi nggak kerasa udah mau berakhir aja nih. Terakhir deh Kak, mungkin Kakak bisa memberikan pesan dan kesan untuk Diaries Lovers sebelum kita mengakhiri Diaries kali ini. Jadi pesan dan kesannya, jangan lupa like dan subscribe. Terus juga kalau mau ikut Hima silahkan di periode depan. Terima kasih. Wah, berarti Himadikafe itu benar-benar open dari mahasiswa umum lainnya. Makasih banyak ya Kak Satya sudah menyempatkan diri untuk hadir pada Diaries hari ini. Makasih juga atas informasi yang telah diberikan kepada kita yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk Diaries Lovers yang menonton ini. Sekian Diaries kali ini, jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Sebelum kita menutup acara ini, saya ini ada quote nih, mau jangan buat Himadikafe. Mungkin masih cocok lah. Yaitu, jika ingin meraih kesuksesan, jangan pernah takut untuk mencoba hal baru dan cobalah keluar dari zona nyaman. Dan komitmen dan kedisiplinan dan kerjasama adalah kunci kesuksesan dari sebuah organisasi Kak. Sepakat nggak? Sepakat dong. Sekian, saya Krisna dan partner saya Marcella pamit undur diri dan sampai jumpa di Diaries selanjutnya. Bye.